Garis Dreamers di film di sini. Kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1081 yang sangat wadaw sekali. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ketinggalan review lengkap dan analisis mendalam dari chapter ini. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, sebelum itu juga saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Semoga THR-nya makin lancar juga. Dan mau terima kasih juga nih buat para membership setia channel Devil Nomi seperti Asep Hidayat, lalu juga Fajar Dian, Sri Julina Deak, Becaks Online, Muntakir Haitami, Fazagani, Yoga Daniel, Misbahur Rifan, Ways of Chris, dan Ahmad Danur. Serta terima kasih juga buat yang mau paling mantep nih dengan menjadi Will of D, terutama buat Sri Kandi, anjay. Lalu juga buat Samuel Yusuf, Opa Seki, Ahmad Anwar, dan Zevanya Jetro yang sudah 1 tahun yang mantap banget. Nah, buat kalian juga yang mau mendapatkan badges berry di sebelah nama kalian dan stiker-stiker yang unik ini, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Jadi oke lah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter kali ini adalah Kapten Kapal yang ke-10, yaitu Kuzan. Dan kita pun mendapatkan color sprite yang menurut saya ini colorful banget sih. Emang keren parah lah. Oda tiap bikin color sprite atau hal-hal yang baru pasti memiliki tema yang sangat banyak yang imajinasinya udah kayak unlimited banget nih untuk Oda Sensei kita. Dimana awal chapter ini langsung dimulai dari apa yang terjadi di chapter lalu, tepatnya saat Garp menunjuk area kota tempat bajak laut dikumpulkan. Dimana bisa diperhatikan dari skala yang ada shockwave-nya itu besar banget ya. Dan itu pun terukur dengan sengaja dibuat seukuran daerah tersebut lah yang dibuat oleh Kucaku sebelumnya, dimana ini adalah pengontrolan kekuatan dan haki yang sangat luar biasa dari kakek tua Garp, yang dimana satu panel simple yang ini sebenarnya sangat epic parah, yang favorit banget lah panel ini, dimana untuk kapal yang terbang tentu saja ditahan oleh Prince Gerus dengan buah iblisnya si Tanah Liat, yang kalau kita lihat-lihat kayaknya cukup jelas ya jika buah iblis dari Prince Gerus ini adalah buah iblis Logia, yang dimana pendaratan dari Garp dengan kapalnya ini super duper epic parah. Ya, kalau kalian ingat sendirilah, Garp ini selalu suka dengan opening atau cara masuk yang epic atau keren-keren kayak gini lah. Ingat aja dulu di Water 7 dia ngancurin dinding cuma biar terlihat keren saat masuk doang, tapi sekarang di sini dia benar-benar sangat keren sekali. Yang wah gila nih, Oji-chan luar biasa sekali. Serta dari impact yang kayaknya sebelumnya dia ninju laut biar kapal perangnya bisa terbang lah, seperti Cop the Bird dari Thousand Sunny, yang kayaknya itu terbangnya kenceng banget ya sampai seluruh kapal terdampak seperti itu. Dimana yang perlu diingat, untuk kapal Thousand Sunny itu hanya kecil sekali lah, dimana untuk kapal dari Garp ini di kapal perangnya berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan Thousand Sunny dari Luffy. Jadi dari cara Garp bisa membuat kapalnya terbang aja itu sudah kemampuan tinju yang sangat wadaw sekali. Dan dari semua hal epic tadi, bisa-bisanya kakek tua ini dia ngomong dengan santai. Saya tidak bisa terima sejak kapan saya menjadi selemah ini. Yang para kroco pasti bakal kesal dong. Hei, jangan bercanda, lemah apanya, dampaknya aja segila itu. Yang itu juga bahkan masih belum tinjuan seriusnya lah, alias itu masih kroco-kroco doang dari Garp ini. Tapi bercandanya aja udah berdampak sangat gila. Dimana terlihat di sini Koby dan Hibari ternyata mereka sudah ikut gabung kembali dengan orang-orang yang lain, dan kagetlah mereka semua. Koby malah selamat yang dikiranya dia di penjara atau semacamnya. Dimana semua anggota SWORD yang menjadi highlight di chapter ini pun lalu diperlihatkan juga di satu panel ini. Di situ Prince Gerus pun dia mengomen, walau kau memanggil Koby sebagai masa depan angkatan laut, yang sebenarnya di sini terlihat dia cukup kesal. Tapi oke lah, aku bisa terima untuk saat ini. Dan ternyata di sini terkonfirmasi jika Tashigi bukan bagian dari SWORD, tapi bingung juga kenapa dia membangkang perintah atasan dan bukannya pergi ke Egghead malah ikut-ikutan pergi ke Hachinosu. Yang mungkin jadi penasaran apakah Smoker juga ada di sini. Nah, dimana di tengah-tengah momen reuni tersebut, tahu-tahu Hibari dia berubah menjadi es. Ya benar, dia dibukukan tidak lain dan tidak bukan tentu saja oleh Kuzan. Oke, ini sejujurnya hal yang menarik sih. Dari sekian banyak orang,
Mungkin bakal ada yang bingung, lah kenapa dia harus ngebekuin Hibari? Dimana di chapter ini juga terlihat ya, jika Kuzan sangat membenci Akainu, dan kita juga tahu dari beberapa perkataan Hibari di chapter-chapter sebelumnya, dia ini menggunakan logat atau aksen yang sama persis dengan Akainu, dan ternyata hanya kedua orang itu sajalah yang menggunakan aksen yang sama yang hanya bisa disadari oleh orang Jepang sana. Dimana teori jika Hibari adalah anak Akainu pun cukup ramai dibicarakan di forum Jepang. Nah, jika ternyata Hibari ini adalah benar-benar anak dari Akainu, dan Kuzan dia ngincer anaknya secara langsung, bukankah itu menjadi hal yang sangat menarik? Dan lucu juga ya kalau iya Hibari ini adalah anak dari Akainu tetapi dia suka dengan Koby. Yang Koby sendiri adalah orang yang dulu ngehalangin bapaknya di Marineford yang aduh cinta emang begitu sulit. Nah, kita lanjut dulu ya. Di sini Kuzan berkata bahwa dia tidak akan biarkan Koby kabur saat Teach sedang tidak ada di sini, apalagi ketika Kuzan yang menjaga pulau. Nah, dari sini sepertinya Kuzan memang dari awal ada di Hachinosu ya, dimana chapter lalu cuma diperlihatkan 4 komandan yang lainnya saja. Yang berarti dari hal ini ada 5 komandan yang ada di Hachinosu. Yang semakin menarik bagaimana Garp CS akan melawan mereka semua. Di sini pun kita mendapatkan flashback setelah duel dari Aokiji dan Akainu di Perang Hazard lalu. Di sini pun terlihat Kuzan dia sedang bersantai di suatu pulau dan terlihat Sanjuan Wolf yang sedang membeku yang dia sangat besar sekali. Di sini Kurohige meminta Kuzan untuk mengubah temannya menjadi normal kembali. Di sini Kuzan pun menjawab kalau yang nyerang duluan sudah pasti adalah krumu. Intinya di sini Kuzan sedang dalam kondisi senggol bacok lah kalau ada orang yang bacot-bacot. Ternyata keduanya malah get along dan mereka bisa ngobrol bersama, ketawa bersama, yang ternyata Kuzan ini orangnya cukup ngelawak. Di sini bahkan Kuzan dia menggunakan jokes yang aduh ini jokes bapak-bapak banget. Di situ Kuzan meragain apa yang Akainu bilang. Tahu-tahu ketika teman bertarung di sebuah pertarungan hidup dan mati, maka semua hal akan semakin memanas. Dan Kuzan menjawab, ya iyalah karena kau adalah magma yang aduh ini jokes bapak-bapak banget. Si ngakak abis. Di sini Kuzan mengatakan jika tubuh Akainu penuh luka akibat pertarungan tersebut. Yang sejujurnya dari sini Oda udah nggak perlu lagi lah nunjukin duel antara Akainu dan Kuzan, tetapi dari flashback ini saja kita sudah cukup lah ya untuk tahu apa yang terjadi di duel tersebut. Di sini pun Devon bertanya, apa kau tahu seseorang dengan luka bakar? Yang akhirnya dijelaskan oleh Burgess dan Teach bahwa terdapat 4 rod poneglyph, 2 di Kaido dan Big Mom, 1 tidak diketahui. Yang ini kita tahu ya, untuk 1 yang tidak diketahui ini ada di Pulau Zou. Dan 1 lagi dipegang oleh seseorang dengan luka bakar. Yang lucunya di sini, Kuzan pakai jawab dengan santai, mungkin itu aku kali ya orang dengan luka bakar, sambil megang lukanya yang ada di tubuhnya tersebut. Dan dijawab oleh Vasco Shot, hey, kau baru saja mendapatkan luka itu bodoh, sambil mereka ketawa lagi. Yang berarti orang dengan luka bakar ini dia sudah lama bergerak dan cukup terkenal jika dialah yang memegang salah satu rod poneglyph. Dimana dari rumornya lagi, jika orang tersebut berkelana menggunakan kapal yang berwarna hitam dan ketika ada yang mendekatinya, kapal musuh bisa tenggelam oleh pusaran air. Yang di sini Shiryu pun menjawab dari perspektifnya yang pernah berada di bawah pemerintahan dunia sebagai mantan dari Impel Down, bahwa pemerintahan dunia itu sangatlah korup sekali. Dan jika mereka punya 1 rod poneglyph maka sangat bagus sekali karena bajak laut tidak akan ada yang bisa mendapatkan One Piece. Yang sejujurnya hal ini sangat menarik sih kalau ternyata anggota pemerintah dunia lah yang menyimpan 1 rod poneglyph terakhir, yang untuk hal ini akan kita bahas di bagian analisis. Di sini pun Kuzan menjawab bahwa jika ada rod poneglyph dia akan ingat ketika di Ohara lalu, tetapi dia tidak melihat adanya poneglyph yang berwarna merah. Karena yang dia ingat dari Ohara hanyalah mantan sahabat yang melawan yang kita tahu itu adalah Saulo, dan bocah cewek yang sangat kasihan yang kita tahu itu adalah Tante Robin kita. Di sini pun Lafite dia tiba-tiba berbisik kepada Teach untuk mengambil kemampuan Kuzan dan dapat mereka gunakan, tetapi di sini Kuzan yang mendengarnya dia pasti marah dong. Kuzan ternyata udah langsung siap melawan mereka semua yang bahkan Vasco Shot dan Pizarro sudah membeku, tetapi di sini Teach langsung bilang jika dia ingin Kuzan untuk menjadi krunya. Kuzan awalnya pasti gak mau dong, tapi di sini Teach ngasih alasan yang sejujurnya sangat-sangat masuk akal sekali. Dia bilang, hey jangan salah, bajak laut itu bukanlah sekumpulan teman yang berlayar bersama, tetapi kita adalah sekumpulan orang dengan satu tujuan yang sama. Yang wow, ini sejujurnya quotes yang sangat cakep. Dia bilang kau bebas bisa melakukan apapun yang kau mau, yang di sini pun sejujurnya
Jika saya menjadi Kuzan di saat kita sedang kehilangan arah dan mendapatkan speech dari Teach ini, sejujurnya itu bisa sangat diterima. Ya sangat wajar lah kenapa Teach bisa menjadi seorang kapten, karena sejujurnya dia ini cocok untuk menjadi seorang leader. Ya yang akhirnya langsunglah di halaman selanjutnya kita diperlihatkan kapten kapal yang ke-10, Kuzan, langsung terkonfirmasi. Flashback pun selesai dan duel Garp versus Kuzan masih lanjut. Hey kau, sini kembali ke angkatan laut. Dan Kuzan pun di sini menjawab, kau selalu berkata apapun yang kau mau seperti biasa. Dan sebenarnya saya selalu suka dengan sifatmu itu, tetapi aku saat ini tidak bisa melakukannya karena aku sudah bebas dan dapat hidup seperti yang aku mau. Kuzan pun dia menggunakan Ice Ball untuk membekukan Garp seperti Shirohige di Marineford lalu, dan dia pun sambil berkata lagi, bisakah kau membunuh murid pertamamu untuk menyelamatkan murid favoritmu? Jangan kau menahan-nahan karena bukankah kau yang mengajariku untuk hidup saat ini? Tapi tentu saja Ice Ball yang dilakukan oleh Kuzan pastinya tidak mempan. Garp pun dia langsung dengan cepat ke arah Kuzan sambil berkata mereka yang kehilangan arah adalah orang yang lemah. Blue Hole, serangan baru dari Garp pun langsung ditunjukkan, yang ini wadaw banget sih. Kepala Kuzan dipegang dan dibanting skuad itu sampai menembus ke dalam tanah. Dimana arti dari Blue Hole ini sebenarnya adalah jatuh sampai ke dasar lautan. Makanya di sini kita bisa melihat lubang yang sangat besar berada di bawah Kuzan. Dimana dari semua hal ini melawan mantan admiral, tapi Garp masih bisa santai dan bisa senyum, yang anjir ini gila banget. Tapi Garp bilang orang yang kehilangan arah adalah orang yang lemah. Apakah Zoro adalah orang yang lemah? Aduh. Lanjut, kita berpindah ke Winter Island, di mana terlihat jika kapal dari Law yaitu Polar Tank dalam keadaan tenggelam. Yang sejujurnya ini epic banget nih untuk gambarannya. Kok bisa ya kapalnya hancur seperti itu dan bahkan kebelah dua loh, seakan-akan dibelah oleh pedang. Dimana terlihat di sini kru Shirohige yang terluka tetapi mereka masih bisa berdiri secara tegak. Dimana untuk Law dan seluruh krunya sudah terkapar. Teach berkata, ingat 100 bajak laut yang jantungnya kau curi di insiden Rocky Port, mereka sekarang hidup dalam ketakutan. Jadi jika aku bisa membawa nyawamu, pasti mereka semua akan sangat bahagia. Ya, buat yang lupa, Law ini dia membawa 100 jantung dari Rocky Port untuk menjadi si Chibukai, dan terkonfirmasi juga jika Rocky Port ini terletak di Pulau Hachinosu. Mungkin namanya Rocky Port ini diambil untuk rocks-nya dari Rocks the Shebek ya. Yang di sini Teach pun berkata jika dia bingung akan mengapakan kemampuan dari OP-OP Law, apakah bakal digunakan untuk membuatnya immortal atau akan dia jual? Karena sejujurnya ini pasti hal yang sangat bimbang sekali. Ingat, buah OP-OP dari Law itu dulu seharga 5 miliar berry, itu sejujurnya angka yang sangat fantastis. Karena angka tersebut seharga bounty dari Shirohige. Tapi di tengah itu, Beppo pun dia memakan obat buatan Chopper yang sebelumnya dikasih, dan ternyata obat itu membuatnya menjadi mode sulong. Terlihat di sini Beppo berubah menjadi beruang kutub yang sangat besar dan ganas. Dia menghajar Teach dan krunya lalu mengambil Law dan pergi ke dalam lautan. Yang menarik adalah Beppo dia bisa berubah ke mode sulong tanpa adanya bulan penuh atau full moon. Yang wow, ini sangat gila sekali sih. Apa Chopper dia bisa bikin obat ramuan khusus untuk membuat suku Ming bisa ke mode sulong? Apakah jangan-jangan Chopper juga punya mode sulongnya sendiri? Dimana di sini Law pun berkata untuk kembali karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya yang tertinggal. Beppo pun berkata bahwa sebelumnya kita pergi dari tempat yang jauh dari utara, jadi saya yakin tidak akan ada yang mati. Beppo pun dia menangis dengan melanjutkan, kita sudah melewati masa-masa susah bersama. Jadi kumohon Kapten, jangan mati, kumohon jangan sampai mati. Yang sejujurnya ini sedih banget sih. Segitu setianya Beppo dengan Torao. Jadi miriplah dia binatang dan setia dengan majikan yang aduh ini gila banget. Tetapi kalau dilihat dari cara Beppo ini berenang, itu cepet banget loh. Dari pulau tahu-tahu dia sudah berenang sangat jauh sekali. Yang wajar sih, Oda ini membuat Beppo sebagai beruang kutub yang bukankah beruang kutub juga notabene bisa di dalam air. Dan chapter pun ditutup dengan narator yang berkata bahwa di Winter Island, Trafalgar Law dan seluruh bajak laut hati telah dikalahkan. Nah, dan seperti biasa, kita akan masuk ke bagian analisis ya. Buat kalian yang butuh review, bisa langsung skip ke bagian ini.
Dimana beberapa hal yang akan kita bahas adalah tentang Kuzan. Karena menurut saya dari Kuzan pasca time skip ini sangat bingung nih dengan satu karakter ini yang sangat random sekali. Di chapter ini kita bisa melihat dengan sangat jelas sekali kalau Kuzan sudah sangat teguh untuk berada di bawah Teach karena dia yang memberinya kebebasan dalam tanda kutip. Jadi kemungkinan jika dia faksi Sword pun sebenarnya sangat kecil sekali nih. Terlihat dari bagaimana percakapannya dengan Garp di seluruh hadapan member SWORD yang lain yang terlihat sangat genuine atau asli lah di antara percakapan tersebut. Yang bisa dibilang itu bukan acting atau apapun itu. Ya walau begitu masih bingung nih gimana Garp bisa tahu ya Koby ada di Hachinosu padahal seharusnya tidak semua yang ditawan ada di pulau tersebut. Atau bukankah Pudding aja dia ikut bersama Teach di daerah Winter Island kan, bukan di Hachinosu. Yang ini sejujurnya masih satu yang sangat mencurigakan. Serta ingat juga kata-kata Kuzan kepada Smoker di Panghazard lalu bahwa dia ini masih orang yang sama, dan kata-kata The Flamingo juga bahwa Kuzan adalah seseorang yang sudah memiliki tujuan. Jadi kira-kira apa tujuan Kuzan sekarang ini yang sejujurnya saya masih belum bisa membayangkan dengan jelas. Serta terkait seorang dengan luka bakar, kalau kita melihat urutan dari percakapannya, awalnya mereka ngejelasin dulu tentang adanya Rod Poneglyph, dan seorang dengan luka bakar adalah dia yang memegang salah satu di antaranya. Dan tepat setelah itu, Kuzan dia langsung menjawab, mungkin saja itu adalah aku. Ya walau kesannya bercanda, tapi jangan-jangan itu memang benar. Dialah ternyata orang dengan luka bakar yang menyembunyikan satu Rod Poneglyph terakhir, entah menyembunyikannya sendiri atau bersama seseorang yang dijadikan kandidat luka bakar lainnya, yaitu Saulo yang tentu saja dia juga adalah sahabat dari Kuzan. Apakah mungkin Kuzan melindungi keadaan sahabatnya tersebut yang sejujurnya ini masih menggantung juga. Dimana yang menarik lagi adalah deskripsi yang kita dapatkan bahwa orang itu menggunakan kapal berwarna hitam dan bisa menciptakan pusaran air. Yang sejujurnya ini sangat random sekali. Intinya kita no clue banget lah terkait kapal yang berwarna hitam yang cukup banyak dan seseorang yang bisa menciptakan pusaran air. Karena sejauh ini orang yang bisa menciptakan pusaran air yaitu dulu, dan itu pun ras Fishman yang udah hanya satu itu saja. Atau jangan-jangan seperti perkataan Shiryu bahwa bisa jadi itu adalah ulah pemerintah dunia yang memegangnya. Opsi saya jika pemerintahan dunia yang memegangnya dan bisa mengontrol laut, di mana teori lama bukankah itu adalah Imu. Tapi rasanya jika Imu sampai terekspos seperti ini sudah sangat tidak mungkin. Apakah taunya Kurouma, angkatan laut yang sangat misterius yang pas juga dengan sebutannya kuda hitam, pasti kapalnya berwarna hitam juga. Atau ya jika kita kembali lagi ke satu sosok misterius yang selalu dilempar ketika ada hal yang sangat aneh, yaitu The Silhouette Man aka Skopper Gaban. Yang ini sebenarnya memang tidak menutup kemungkinan sih, karena ternyata rumor ini menyebar dengan sangat dahsyat, alias orang ini pastinya sangat terkenal. Yang tidak aneh juga jika Gaban masih menyembunyikan dirinya, karena ingat Oda sudah lebih dari 1000 chapter tetapi masih belum memunculkan satu karakter yang bahkan di highlight setara dengan Rayleigh dan Roger, yang pastinya dia akan dipersiapkan untuk akhir nanti, yang mungkin saja dia akan menjadi penentu untuk mendapatkan One Piece. Yang kira-kira menurut kalian siapa nih opsi untuk seseorang dengan luka bakar? Bisa tuliskan di kolom komentar ya, apakah karakter lama yang kita ketahui atau murni karakter baru. Dimana terakhir tentang Garp ini, entah kenapa kita bisa melihat plot jika Garp akan mati di arc ini, karena di sini dia benar-benar dalam kondisi santuy, chill di tengah markas musuh, dan bahkan menghadapi mantan admiral yang jadi murid pertamanya, tapi bisa sesantai itu. Yang perlu diingat, di usia yang setua itu dia masih sangat santuy, yang bahkan kekuatannya pun masih banyak dia simpan, dan bahkan dia sendiri pun kaget, lah kok gua jadi makin lemah. Ya tinggal menunggu aja nih apa plot kedepannya di Hachinosu, karena sudah terkonfirmasi ya waktu berjalan paralel saat Hachinosu diserang dan saat Teach yang baru selesai melawan Law, seperti analisis kita sebelumnya. Jadi semua hal benar-benar terjadi secara bersamaan. Kid versus Shanks, Luffy di Pulau Egghead, Law versus Teach, dan ini Hachinosu yang diserang, semuanya dalam timeline yang sama. Yang kalau gini harusnya cukup fix ya, Commodore yaitu Teach dan 3 kapten lainnya berada di Winter Island, 5 komandan di Hachinosu, yang berarti sisa 2 orang yaitu Devon dan Laffite yang ada di Pulau Egghead. Wah, jika 2 orang ini mereka bisa menyamar nih, satu bisa hipnotis dan satu bisa menyamar, bakal menjadi sangat menarik nih plot di Egghead sana. Nah
jadi kalau menurut saya sendiri ini chapter yang luar biasa sih. Kita mendapatkan flashback dengan berbagai emosi dari seseorang yang tersesat sampai mempunyai tujuan, dapat momen epic juga dari kakek tua yang sudah kita tunggu-tunggu, momen ketidakberdayaan dari Lau yang melawan Kurohige, dan momen menyedihkan atau mengharukan dari Beppo yang sangat setia kepada kaptennya, yang apapun akan dia lakukan agar Lau dapat hidup. Yang sejujurnya ini cakep banget sih, Oda ngebuat plotnya yang sangat pas sekali. Sebelumnya, Shanks bukanlah tipe orang yang bakal ngebunuh, jadi Kid diakhiri dengan serangan Hakoku. Sedangkan Kurohige jelas tipe orang yang sangat kejam, dia bisa membunuh Lau, dan akhirnya Oda membuat penyelamat dan itu adalah second man-nya, yaitu Beppo. Ingat, Beppo disandingkan dengan Zoro Katakuri sebagai orang kedua di tiap-tiap bajak laut. Jadi akan saya beri nilai untuk chapter ini adalah 9,5 dari skala 10. Chapter yang full of emotion yang sangat wadaw sekali. Tinggal apa nih yang bakal terjadi di chapter depan? Kid sudah kalah, Lau juga sudah kalah. Apakah Luffy akan ikutan kalah agar trio ini memiliki nasib yang sama? Kalau gitu kira-kira apa yang bakal menjadi insiden besar dari Egghead? Apakah itu adalah ketika Luffy akhirnya tertangkap, tetapi oleh siapa nih? Dimana bahasan ini pun sudah pernah saya bahas di satu video sendiri yang sangat lengkap. Nah, jika kalian ingin nonton analisis lengkapnya, bisa langsung klik kartu di atas kanan. Nah, jadi itulah untuk video kali ini, dimana minggu depan kita libur ya. Ya, ada juga mau libur lebaran kali ya. Enggak. Dimana di Jepang sana sedang ada Golden Week, jadi ya kita akan libur lagi. Dan sekali lagi, ini video terakhir sebelum besok kita lebaran Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ya ke teman-teman One Piece kalian, plus yang udah dapat THR bisa bantu support dengan klik super thanks buat jajan ketupat nih, atau join membership pun bisa banget. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.